lagi di Speak Us. Bersama kita, Anissa dan Aku Berlian. oke, di sini kita nggak sendirian nih guys. Di sini kita bareng sama narasumber dari Gen Z nih. Hai. Halo. Ini udah boleh berkenalan ini. Boleh. Oke, kita kenalan dulu teman-teman. Hai, nama aku Amalia Pramudita. Dan hai, aku Rizka. Dan kita di sini mau Membahas tentang Gen Z. oke, bahas Kenapa tentang sih Gen Gen Z. Z? Emang kenapa sih Gen Z? Ada apanya Gen Z? Gen Z itu kan dikenal sama tentang anak yang lemah ya. Gen Iya, yang oh lemah my tuh. god. Kok bisa Kita harus dipanggil? berantas nih kayaknya. Gimana Kok guys? bisa sih Gen Z itu disebut sebagai generasi yang lemah? Ini kamu nanya aku. Iya, nanya kalian berdua dong kan kalian benar generasi Z. iya sih kita narasumbernya. Oke, benar. Nah, kenapa sih Gen Z itu dianggap sebagai generasi yang lemah ya? Mungkin karena ada beberapa kayak stereotip-stereotip di masyarakat ya yang menganggap Gen Z itu mentalnya tuh lemah banget. Dan kenapa bisa lemah? Mungkin karena seiring perkembangan zaman kali ya dan cara orang-orang menyikapi hal itu tuh udah berubah juga gitu. Karena aku sering banget ya guys ya lihat di komentar sosial media gitu banyak banget orang-orang yang ngebandingin antara generasi dia dan juga generasi Z gitu. Betul banget. Dari situ kita dibilang lemah. Tapi aslinya Itulah ya. enggak ya. Enggak sih. Enggak dong, kita harus kuat justru ya. kita yang kuat Nah, gitu. benar, kita Aduh. harus Kenapa tuh? membuktikan. Kenapa tuh kuatnya? Karena kita itu banyak dibedain gitu loh sama gen-gen lain Jadi kita gitu. sering di underestimate ya sebenarnya. Nah. Tapi nggak apa-apa, kita harus menunjukkan kepada dunia kalau Gen Z itu nggak kayak gitu kok. Gitu. Kan dia generasi yang lemah. Terus sebagai generasi Z nih ya, Kak punya nggak sih pekerjaan impian? Wow, pekerjaan impian ya. Iya. Jujur Li pasti punya ya, karena kita kan anak muda yang Iya, pastinya pasti nggak dong. akan pernah lelah untuk bermimpi ya Iya, teman-teman iya, ya. Jadi dari aku sendiri, Iya. itu tuh aku tuh pengen banget jadi akuntan gitu di masa depan. Semoga ada wujud ya. Amin, Amin. semoga terwujud. Ya ampun baik banget kalian, terima kasih. Kayaknya ini masuk stan ya. Kebetulan enggak sih, karena kayaknya saya nggak kuat kalau masuk stan ya. Kakak Rizka. Kemudian Dan aku pengen masuk kedokteran ya. Wow, gitu. dreaming banget ya. keren. Beneran Kenapa dream big tuh? banget. Karena buat nanganin orang sakit. Benar sih, pasti kita membutuhkan Pastinya seorang dong. dokter ya Iya. teman-teman ya. Kalau sakit lari kemana? Ya, Nah dokter. benar, dokter Iya. dong, gak mungkin lari ke Betul saya ya, banget. gak mungkin. Nanti saya bantunya apa gitu, benar. Nah terus gimana nih? Nah terus dia, walaupun banyak banget nih cita-cita yang beragam dari generasi Z, tapi ya sebenarnya tuh 50% pengangguran di Indonesia tuh dari generasi Z tau. Wow, Kok bisa? banyak banget gak sih itu? Makanya. 50% loh, Makanya setengahnya. kok bisa? Kenapa Nah, kok menurut bisa? Kak Oh Anda? menurut aku kok Iya, bisa? kan generasi Z Kenapa dong. ya? Kenapa 50% Gen Z itu menyumbang pengangguran di Indonesia? Mungkin pertama, itu bisa karena banyak hal. Pertama mungkin karena faktor itu lapangan pekerjaannya sih. Iya, Karena betul kan banget. jujur li ya guys ya, di zaman sekarang tuh nyari pekerjaan tuh susah banget. Literally susah itu banget karena sih. lapangan pekerjaannya juga sedikit banget ya. Terus Iya. bisa aja karena pribadi masing-masing ya kan. Karena kan sekarang anak Gen Z tuh mengutamakan yang namanya work life balance gitu. Jadi kita harus seimbang antara bekerja dan juga tentang kesenangan kita, kesehatan mental kita tuh harus seimbang. Jadi kita nggak akan menerapkan sistem yang kerja tipes gitu ya. Kan Kayaknya banyak banget tipes yang bilang gitu. opsional ya. Nah, Iya, tipesnya betul opsional banget. dan anak Gen Z tuh nggak mau kayak gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar seimbang, guys. Punya Mungkin jalan gara-gara itu. sendiri. Nah, punya jalan sendiri. Mungkin Briling gak sih? Nah, pikirannya kita butuh harus healing sendiri. kalau Iya. sekarang ya. Kita ngomongnya healing gitu. Oke. Kayak gitu nggak sih, guys? Oke. Terus kakak punya gak sih stigma tentang generasi Z? Oh my god, ini pasti ada ya. Kalian pasti juga udah sering menjumpai banyak banget stigma-stigma di masyarakat tentang Gen Z. Yang pertama pastinya kita itu sering dibilang sandwich generation. Aku tuh Wow. lihat ini Apa banget tuh? sandwich generation. Aku tuh lihat di sosial media gitu. Apa sih sandwich generation gitu. Terus aku baca-baca kan. Sandwich generation tuh generasi yang kita tuh berada di tengah-tengah. Which is orang tua kita. Mungkin itu tuh sekarang generasi milenial kan atau Oke. generasi X mungkin. Dan nanti anak-anak kita ketika kita udah dewasa itu tuh mereka tuh udah jadi gen alpha Iya. guys. Gen Dan Sigma. itu kan Sigma banget. pasti menjadi tanggung jawab kita Gitu ya. ya. Karena kita kan di tengah-tengah ya. Jadi Iya. kita kehimpit nih sama dua generasi gitu. Dan ada lagi nggak sih satunya? Ada. Apa yaitu tuh? Apa Strawberry Generation. Benar. Lucu strawberry banget itu. generation. Sebenarnya itu Lucu-lucu Gen imut Z gitu. itu kreatif terus
banyak ide gitu. Intinya luas lah wawasannya Iya, benar, gitu. benar, benar, Tapi benar. mereka itu lemah, mentalnya itu lemah Iya, dan kayak- mudah hancur kayak Nggak Bas berani Strawberry berkembang gitu. gitu ya. Kayak Bener banget. Aku kira strawberry itu konotasinya positif ya, ternyata enggak. Kita mudah hancur ternyata Iya, ya teman-teman kita ya. lemah, guys. Iya, kita lemah, digeprek dikit sudah itu jadi bubur kita kayak strawberry. Benar 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 benar. Terus gimana guys? Nah, kan kita udah tahu sih stigmanya dua itu tadi. Ya, benar banget. Nah, gimana sih pandangan kalian kalau terjun ke dunia kerja nih? Nah, sebagai anak SMA, kita Iya, semua sebagai anak anak SMA, SMA, kita ada iya. SMA nih. Apalagi ada beberapa dari sini yang udah agit kayak aku. Agit, iya kita agit. Kalau kalian nggak tahu agit itu apa? Agit itu anak yang sekarang udah kelas 12 guys. Atau Nah, kelas 3 bagi gitu anak-anak ya? agit kayak kita itu ya, yang sedang meraba-raba, aduh nanti tuh kerja tuh kayak gimana sih gitu. Pasti bingung banget ya. Di pikiran aku ya guys ya, kerja itu merupakan sebagian dari kehidupan kita ya kan. Karena nanti kita akan menghabiskan setengah hidup kita tuh bakalan bekerja, dan dunia kerja kayak apa ya, dari yang aku lihat di sekitarku pastinya ada positif sama negatifnya sih, ada iya enak sih. nggak enaknya. Dan yang paling penting menurutku adalah gimana cara kita mengembangkan diri kita di situ gitu. Itu tuh penting banget ya, karena kerja tuh nggak cuma soal cari uang, nggak cuma tentang lingkungannya aja gitu, tapi yang paling penting tuh diri kita gitu. Iya sih. Terus kalau ini Kak kelas 11. Karena aku masih Masih gitu kurang ya. 1 tahun lagi ya, Iya, SMA masih ini. gitu. Masih banyak waktu buat aku belajar Iya, gitu. benar. Ya kalau dunia kerja itu menurut aku ya gimana kita bersaing gitu. Ya benar sih, persaingannya juga ketat Bersaing banget ya. secara Persaingannya sehat ya. pasti Iya, ketat banget. nggak boleh ya, guys. Apalagi Kita lingkungannya gitu kan, lingkupnya. Ya, lingkup pekerjaan tuh luas banget ya. Dan Bener. pastinya habis terbuka banget, jadi kita harus pintar-pintar milihnya nggak sih? Iya, betul banget. Iya, nah terus kan ada mau tanya apa lagi nih tentang Gen Z? Nah, kan udah ya. Kita udah tahu pandangan dari kalian nih. Yoi Mame. Terus kita harus ngasah skill gak sih? Ya Pastinya. benar banget. banget sih, harus Pastinya, biasa. nah di tengah persaingan Gen Z ini, which is mungkin kalian belum tahu ya guys ya, aku kasih tahu. Satu kali kita wisuda di sebuah universitas itu bisa ribuan bahkan belasan ribu kali dalam satu kali wisuda. Dan itu satu kali wisuda di satu universitas ya, dan kita tuh punya berapa universitas, banyak banget, which is lulusannya pasti banyak. Dan tapi ini ya, lapangan pekerjaannya tuh dikit itu sih. Jadi kayaknya tuh sebuah keresahan juga ya bagi Gen Z ya, karena lapangan pekerjaannya dikit banget Gak guys. seimbang gitu gak sih? Iya, nggak seimbang gitu nggak sih, nggak sesuai prinsip kita. Bisa dibilang itu nggak sih salah satu alasan kenapa penganggurannya 50%? Betul. Iya, benar. Jadi bukan karena penduduknya gengsi semakin gitu. padat gitu Iya. kan. Nah, skill-skill yang harus kita kuasai ya di saat ini itu menurutku yang paling basic adalah teamwork. Kalian setuju nggak sih? Karena kayak Pasti deh. Iya, pasti sih. Kayaknya harus di. nah, maka dari itu kan kita itu kan sekarang ada P5 untuk mengasah apa? Teamwork, guys. Iya, Kenapa? betul Karena banget. bekerja dalam tim itu tuh penting banget, karena nggak bisa dipungkiri dalam dunia kerja pun pasti kita bekerjanya juga dalam tim. Jadi kalian Iya. mau nggak mau harus beradaptasi Nggak bisa sama yang individualis. lain. Kita nggak bisa individualis gitu. Pastinya kalian akan bekerja dalam tim nanti. Itu sih skill basic. Terus apalagi ya? Kayaknya Kayaknya Apa-apa public ini? speaking deh. iya, benar betul. sih. Iya, Benar, harus public dong. speaking sih. Benar-benar karena kita pastinya akan bertemu dengan banyak orang, dan kita harus Iya. tahu nggak sih cara Apalagi sifatnya berkomunikasi. beda-beda. Nah, benar cara Ngomong kita gitu menangannya gitu. Dari aku sih itu sih. Kalau dari Rizka gimana? Sama sih sebenarnya, dari segi kita mengasah skill itu lebih ke gimana cara kita bisa bekerja dalam tim, gak hanya Benar-benar. individualisme Benar gitu. sih. Dan kita juga kan apa ya, generasi Gen Z gitu. Iya. Apa kita harus bisa sharing-sharing gitu sesama yang lain Iya sih, gitu benar sih. benar benar. Apalagi kan nanti kan generasi Z kan bakal kedepannya bakal memimpin ya. Iya, benar banget. benar. Bisa segala Jadi hal kita harus itu. banget bisa, guys. Nah, terus kemudian Terus nih kemudian ini kan kerasa ya itu udah hampir selesai nih kegiatannya nih. beneran ini udah mau udah selesai. selesai. Cepet banget. Bisa. Kok cepet Astaga, selesai. apa Nah. ini? Terus Ternyata nih guys, setelah kita wawancara nih sama kakak-kakak dari generasi Z, kita dapat info loh kalau misalnya ternyata Gen Z tuh gak lemah orangnya, iya kan? Benar. Kita Kita tuh juga kuat. mentalnya kuat. benar, Superhero. Enggak semua Gen Z tuh kayak gitu ya ternyata Iya. ya. Benar. Dan generasi Z itu tanggung jawab itu berat banget kan, jadi Iya. Sandwich Generation, terus jadi Bener. Strawberry Bener. Generation, itu kayak Bener. susah banget guys jadi Gen Z itu. Nah, terus teman-teman. Sudah. Oke. Oke. Nah, kita penutupan ya di sini. Oke, Ikan aku asin mau makan tomat, Pada awat bisa narasumber kita tercinta. Iya. Makasih ya kakak. Sama-sama Sama-sama, dong. Rizka. Jangan bosan-bosan ya. Enggak, pastinya aku Karena pengen kita main Gen lagi Z, sih kita kayaknya nggak di sini gampang sih. bosan. Bener. Kita anaknya setia abis ya guys ya. Oke. Keren banget. Wow.
Nah, Terima kasih guys yang Iya. udah menonton. Kalau kalian ada pendapat sendiri tentang Gen Z, silakan komen di bawah ini ya. oke, nah kita boleh jargon gak sih ini? Boleh ya? Boleh dong, boleh Apa dong. yang mau Boleh. jargonnya sama IPIMS boleh gak sih? Boleh, Oke, kalau aku ngomongin sama IPIMS kalian jawab apa? Lados. Oke, baiklah. 1, 2, 3. SMA IPIMS. Lados. SMA IPIMS. Lados. SMA IPIMS. Lados, lados, lados. Bye. Bye. Oke, thank you.